Lexus LFA adalah mobil sport 2 pintu yang diproduksi oleh Lexus, yaitu divisi mobil mewah dari Toyota. Rilisnya Lexus LFA merupakan momen penting dalam sejarah Toyota dan Lexus dalam pengembangan supercar di dunia. Kisah LFA dimulai saat menjelang akhir era 1990-an, di saat dua pegawai Toyota pulang kerja dan seperti biasa, mampir dulu ke kedai minuman untuk melepas stres. Mereka adalah Haruhiko Tanahashi dan atasannya, Tetsuo Hattori. Tanahashi adalah engineer jempolan yang bertanggung jawab membangun Toyota Mark II, Toyota Celica, dan juga Toyota Crown. Hattori yang juga insinyur hebat, bertanggung jawab mengawasi kinerja engineer di bawahnya, termasuk Tanahashi. Setelah sedikit basa-basi, Haruhiko kemudian mencurahkan isi hatinya. Ia bercita-cita untuk membangun sebuah mobil yang sangat hebat, mobil yang akan membanggakan bagi negaranya, mobil yang kelak akan punya status legendaris. Karena tidak mengharapkan apa-apa, Haruhiko kemudian diam saja. Tapi atasannya itu punya pikiran lain. Kurang lebih 1 bulan kemudian, Tanahashi yang ingin segera mengerjakan idenya diperintahkan untuk mengepalai sebuah proyek yang bernama P280. Misinya adalah membuat sports car untuk menggantikan Toyota Supra. Di lintasan pengujian Toyota di Hokkaido, ia bersama timnya mengumpulkan Honda NSX dan Nissan 300ZX untuk dianalisa apa yang bisa diambil dari kedua mobil ini dan ditingkatkan oleh Toyota. Usai penelitian, salah satu atasannya mementahkan semua yang ia presentasikan. Tanahashi pun terdiam. Kalau begitu, ini mobil tidak bisa sembarangan. Dalam bayangannya harus bisa setara Ferrari F40, harus punya top speed 320 km per jam, mesinnya tidak bisa cuma V6, paling tidak harus V10. Ini bakal jadi supercar pertama dari Toyota dan Lexus. Dana pengembangannya pun pasti tidak sedikit. Didukung penuh oleh petinggi Toyota, Tanahashi pun mulai membentuk tim. Mobil yang jadi acuan bukan lagi Honda NSX, tapi McLaren F1. Tapi pria ini juga sadar, kemampuannya membangun mobil belum sehebat Gordon Murray. Untuk itu ia meminta bantuan mantan pembalap dan salah satu legenda Toyota, yaitu Hiromu Naruse. Tentu saat ditawari untuk mengembangkan Emilio LFA, Naruse tidak pikir panjang. Karena dana yang diperlukan juga tidak main-main, otomatis para akuntan Toyota memelototi proyek ini, bahkan berusaha untuk menggagalkannya. Untungnya, tim LFA punya sekutu kuat, namanya Akio Toyoda. Ya waktu itu masih menjabat sebagai BOD untuk mengurus operasional Toyota di China. Toyoda adalah salah satu pendukung kuat proyek LFA. Bahkan Toyoda mendorong Tanahashi dan Naruse agar membuat mobil yang benar-benar unik untuk Lexus. Dan karena Lexus lebih banyak dijual di pasar luar Jepang, rakyat setempat tidak familiar dengan merek tersebut. Toyota melihat mobil konsep LFA ini masih bisa dikembangkan lebih baik. Salah satu yang penting adalah penggunaan carbon fiber di berbagai tempat, termasuk untuk monokoknya. Lalu Yamaha yang mengembangkan bagian mesin, melakukan tuning agar suaranya bisa lebih indah untuk didengar. Bicara soal carbon fiber, Toyota tidak punya pengalaman saat itu. Tanahashi pun kemudian didorong untuk menggunakan carbon fiber. Pabrikan lain perlu puluhan tahun untuk paham membuat dan menggunakan material ringan dan juga kuat ini. Tanahashi CS hanya perlu 1 tahun saja. Akio Toyoda tidak mau asal menjual mobil baru. Ia pun mengujinya dulu di ajang balapan ketahanan di sirkuit Nürburgring, Jerman. Apakah boleh petinggi Toyota ikut balapan? Tentu tidak. Toyoda rela menyamar dengan nama Morizo dan berhasil sukses dalam balapan tersebut. 5 tahun kemudian atau 10 tahun sejak proyek ini dimulai, tepatnya tahun 2010, Lexus LFA pun lahir. Mobil indah ini muncul dengan mesin 1 LRG UE yang seperti dikatakan tadi, digarap bersama dengan Yamaha. Konfigurasinya V10, ukuran V8 dan lebih ringan dari V6, menghasilkan 563 horsepower dengan teriakan yang menggugah siapapun yang mendengar. Masalahnya, Lexus LFA terlambat muncul ke pasar supercar. Saat mobil ini hadir, dunia sudah mulai terbiasa dengan apa yang ada di balik bodi LFA. Dianggap tidak ada yang istimewa, harganya pun mahal pula, sekitar $300.000.
siapa yang mau beli mobil Toyota seharga itu? Meskipun logonya Lexus. Ditambah lagi 2 tahun sebelumnya hadir Nissan GT-R terbaru yang tidak kalah fenomenal dan juga lebih murah. Lexus LFA pun tidak berkutik. Meski hanya dibuat 500 unit, tapi mereka kesulitan menjual mobil keren ini. Perlu 2 tahun untuk menghabiskan stok yang jumlahnya terbatas. Tapi apakah Toyota, Tanahashi, dan Naruse kecewa? Sama sekali tidak. Mereka telah membuktikan Toyota dan Lexus mampu membuat sesuatu yang fenomenal. Lexus LFA juga membukakan pintu agar Toyota dan Lexus mau untuk bercita-cita lebih tinggi. Persis seperti apa yang dilakukan oleh Toyota 2000 GT. Terlepas dari apakah mobilnya akan laku atau tidak. Toh sekarang terbukti, LFA kini menyandang gelar sebagai supercar legendaris di dunia. Demikian pembahasan singkat kali ini mengenai Lexus LFA, yang merupakan salah satu supercar legendaris dunia asal Jepang. Terima kasih telah menonton video ini. Jika suka jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.